Seperti yang kita tahu, dalam hukum Islam, hadis menempati urutan kedua sebagai sumber pengambilan hukum yang bersifat syar'i setelah Al-Quran. Sejak masa dahulu, para ulama telah sepakat dan mengakui bahwa hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Posisi hadis sebagai sumber hukum dikarenakan adanya kesesuaian antara hadis dengan ayat Al-Quran yang ditransmisikan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pada masa hidupnya tidak pernah memerintahkan para sahabatnya untuk mencatat dan menuliskan hadis. Pada masa itu, para sahabat akan bisa langsung menanyakan perihal kemaslahatan agama langsung kepada Rasulullah. Namun di samping itu, ada beberapa sahabat yang menuliskan hadis secara pribadi, seperti Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Pengkodisian dan pengumpulan serta penyeleksian hadis baru terjadi sekitar abad ke-2 Hijriah pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Hal ini dilakukan demi menjaga dan melestarikan hadis-hadis agar tidak hilang di telan zaman. Di samping itu juga dilakukan agar dapat membedakan mana hadis yang asli dan mana yang hadis palsu. Di sini mulai ada kajian yang membahas tentang hadis dalam studi Islam. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian hadis. Pada garis besarnya, pengertian hadis dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan secara bahasa, linguistik, dan secara istilah atau terminologi. Dilihat dari pendekatan bahasa, hadis berasal dari kata hadatsa yang justru hadisan dengan pengertian yang bermacam-macam. Kata tersebut misalnya dapat berarti al-jadid min asya'a, sesuatu yang baru, sebagai lawan dari al-qadim, yang artinya sesuatu yang sudah kuno atau klasik. Penggunaan hadis dalam arti demikian dapat dijumpai pada ungkapan hadis al-bina dengan arti jadid al-bina, artinya bangunan yang baru. Selanjutnya kata al-hadis dapat juga berarti al-qorib, yang berarti dekat atau waktu yang singkat. Untuk ini dapat kita lihat contoh hadis ahad di al-Islam, yang berarti orang yang baru masuk Islam. Kata hadis kemudian dapat pula berarti khobar, yang berarti mayuttahadath bihi wa yunkol, yaitu sesuatu yang diperbincangkan, diberitakan, dan dialihkan dari seorang pada orang lain. Dari ketiga arti kata hadis tersebut, yang banyak digunakan pengertian ketiga, yaitu yang diperbincangkan atau hadis dalam arti khobar. Sedangkan pengertian hadis secara istilah yaitu ma'udifa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au takdirin au wasfin, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan. Ulama ahli hadis berpendapat bahwa hadis adalah ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad. Sementara para ulama ahli hadis yang lainnya seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis bukan hanya perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah, akan tetapi juga termasuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan para sahabat dan juga para tabi'in. Dalam pada itu, ulama ahli usul fikih berpendapat bahwa hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah yang berkaitan dengan hukum. Sementara itu, ulama ahli fikih mengidentifikasi hadis sama dengan sunnah, yaitu salah satu hukum taklif, suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak akan disiksa. Dalam kaitan ini, ulama ahli fikih berpendapat bahwa hadis adalah sifat syariah untuk perbuatan yang dituntut untuk mengerjakannya. Akan tetapi, tuntutan melaksanakannya tidak secara pribadi, sehingga diberi pahala orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Di antara pemikiran yang mendasari terjadinya perbedaan dalam mendefinisikan hadis di antara lain, karena perbedaan mereka dalam memandang pribadi Rasulullah. Jika ulama ahli hadis memandang Rasulullah sebagai yang patut diteladani dan dijadikan contoh yang baik atau uswatun hasanah, apa saja yang berasal dari Nabi dapat diterima sebagai hadis. Sedangkan ulama ahli usul fikih memandang pribadi Rasulullah sebagai pengatur undang-undang yang menerangkan kepada manusia tentang undang-undang kehidupan dan menciptakan dasar-dasar bagi para mujtahid yang akan hidup sesudahnya. Dengan demikian, mereka memandang perkataan-perkataan Rasul, perbuatan, dan ketetapannya sebagai hadis dengan syarat kandungan hadis tersebut berkaitan dengan masalah hukum. Para ulama ahli fikih memandang pribadi Rasulullah lain lagi. Mereka memandang pribadi Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, menunjukkan hukum syarak. Oleh karena itu, mereka menempatkan hadis sebagai salah satu dari hukum taklifi yang 5, yaitu wajib, sunnah, makruh,
dan haram. Meskipun demikian, di kalangan para ulama terdapat pula perbedaan pendapat di sekitar istilah hadis, khobar, dan atsar. Pada umumnya, para ulama berpendapat bahwa hadis dan khobar punya pengertian yang sama, yaitu berita baik berasal dari Nabi, sahabat, maupun tabi'in. Berita yang berasal dari Nabi mereka sebut dengan hadis marfu, berita yang berasal dari sahabat mereka sebut hadis mauquf, sedangkan berita yang berasal dari tabi'in mereka sebut dengan hadis maktub. Lanjutnya, ada pula yang berpendapat bahwa khobar cukupnya lebih umum daripada hadis. Khobar mencakup segala berita yang berasal dari Nabi, sahabat, ataupun tabi'in. Sedangkan hadis cakupannya hanya sesuatu yang berasal dari Nabi saja. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa atsar cakupannya lebih luas daripada khobar. Atsar meliputi segala yang datang dari Nabi dan selainnya, sedangkan khobar cakupannya hanya sesuatu yang datang dari Nabi saja. Di kalangan para ulama juga berpendapat pemahaman di sekitar pengertian hadis dan sunnah. Hadis ialah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi SAW, walaupun hanya sekali saja terjadi dalam hidupnya dan hanya diriwayatkan oleh seorang saja. Sedangkan sunnah adalah suatu istilah yang mengacu pada perbuatan mutawatir, yaitu cara Rasulullah melaksanakan ibadah yang dinukilkan kepada kita dengan amaliyah yang mutawatir juga. Namun demikian, di kalangan jumhur ulama umumnya berpendapat bahwa hadis, sunnah, khobar, dan atsar tidak ada perbedaannya atau dikatakan sama saja. Pengertiannya yaitu segala sesuatu yang dinukilkan dari Rasulullah, sahabat, atau tabi'in, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Baik semua itu dilakukan sewaktu-waktu saja maupun lebih sering dan banyak diikuti oleh para sahabat. Dalam Islam, hadis menempati urutan kedua dalam penggunaannya sebagai dasar hukum. Dalam beberapa literatur, hadis disebut dengan beberapa istilah, antara lain hadis, khobar, sunnah, dan atsar. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa istilah hadis memiliki perbedaan dari segi makna. Sebagian ulama berpendapat bahwa sunnah adalah segala perbuatan dan tata cara ibadah yang dilakukan Nabi Muhammad secara terus-menerus. Khobar selain dinisbatkan kepada Nabi, juga dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in. Sedangkan atsar biasanya dinisbatkan kepada sahabat, walaupun terkadang juga dinisbatkan kepada beliau. Model-model penelitian hadis. Sebagaimana halnya Al-Quran, hadis pun telah banyak diteliti oleh para ahli. Bahkan dikatakan penelitian terhadap hadis lebih banyak kemungkinannya dibandingkan penelitian terhadap Al-Quran. Hal ini diantara lain dilihat dari segi datangnya Al-Quran dan hadis berbeda. Kedatangan atau turunnya Al-Quran diyakini secara mutawatir berasal dari Allah. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang diragukan sebagai yang bukan berasal dari Allah. Atas dasar ini, maka dianggap tidak perlu meneliti apakah ayat-ayat Al-Quran itu berasal dari Allah atau bukan. Hal ini berbeda dengan hadis. Dari segi datangnya hadis tidak seluruhnya diyakini berasal dari Nabi, melainkan ada yang berasal dari selain Nabi. Hal ini selain disebabkan sifat dan lafal-lafal hadis yang tidak bersifat mukjizat, juga disebabkan perhatian terhadap penulisan hadis pada zaman Rasulullah agak kurang. Bahkan beliau pernah melarangnya dan juga karena sebab-sebab yang bersifat politis dan lainnya. Keadaan inilah yang menyebabkan para ulama seperti Imam Bukhari dan Muslim yang mencurahkan segenap tenaga, pikiran, dan waktunya bertahun-tahun untuk meneliti hadis. Dan penelitiannya itu dibuktikan dalam kitabnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Model penelitian dari Quraish Shihab. Penelitian yang dilakukan oleh beliau terhadap hadis menunjukkan jumlahnya tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan penelitian terhadap Al-Quran. Hasil penelitian beliau tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran menyatakan bahwa Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah. Penjelasan atau bayan tersebut dalam pandangan sekian banyak ulama beraneka ragam, bentuk, sifat, serta fungsinya. Beliau menuliskan bahwa sunnah mempunyai fungsi yang berhubungan dengan Al-Quran dan fungsi yang berhubungan dengan pembinaan hukum syara'. Dengan menunjuk kepada pendapat Imam Syafi'i dalam Risalah Abdul Halim, menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan Al-Quran ada fungsi sunnah yang tidak diperselisihkan, yaitu apa yang diistilahkan oleh sementara ulama dengan bayan takkid dan bayan tafsir. Yang pertama, sekedar menguatkan dan menggarisbawahi kembali apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Ulama lain menyebutkan sebagai menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Dalam keadaan demikian, Al-Quran dan Sunnah kedua-duanya bersama-sama menjadi sumber hukum. Adapun fungsi yang kedua dari Sunnah adalah memperjelas, merinci, bahkan membatasi pengertian lahir dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan persyaratan ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak, dan memberikan penentuan khusus ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Misalnya, perintah mengerjakan sholat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara-cara pelaksanaannya. Tidak diperincikan nisab-nisab zakat dan juga tidak dipaparkan cara-cara melakukan ibadah haji. Tetapi semuanya itu telah ditafsirkan atau diterapkan secara terperinci dan ditafsirkan sejelas-jelasnya oleh al-hadis. Model penelitian yang kedua yaitu dari Mustafa As-Sibai.
Beliau dikenal sebagai tokoh intelektual Muslim dari Mesir dan disebut-sebut sebagai pengikut gerakan Ikhwanul Muslimin. Selain banyak menulis atau meneliti tentang masalah-masalah sosial ekonomi dari sudut pandang Islam, beliau juga menulis buku-buku materi kajian agama Islam. Penelitian yang dilakukan beliau dalam bukunya itu bercorak eksploratif dengan menggunakan pendekatan historis dan disajikan secara deskriptif analitis, yaitu dalam sistem penyajiannya menggunakan pendekatan kronologi, urutan waktu dalam sejarah. Beliau berupaya mendapatkan bahan-bahan penelitian sebanyak-banyaknya dari berbagai literatur hadis sepanjang perjalanan kurun waktu yang tidak singkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh beliau antara lain mengenai proses terjadinya dan tersebarnya hadis mulai dari Rasulullah sampai terjadinya upaya pemalsuan hadis, dan usaha para ulama untuk membendungnya dengan melakukan pencatatan sunnah. Ditemukannya ilmu mustalah hadis, ilmu jahal, dan at-ta'dil. Dengan melihat penelitian yang dikemukakan oleh beliau tanpa tidak netral, beliau berupaya mengumpulkan bahan-bahan kajian sebanyak mungkin untuk selanjutnya diarahkan untuk melakukan pembelaan kaum sunni terhadap sunnah. Seharusnya ia menyajikan data apa adanya, sedangkan penilaiannya diserahkan kepada pembaca. Model penelitian yang selanjutnya yaitu dari Muhammad Al-Ghazali. Beliau adalah seorang ulama jebolan Universitas Al-Azhar Mesir yang disegani di dunia Islam, khususnya Timur Tengah, dan salah seorang penulis Arab yang sangat produktif. Penelitian hadis yang dilakukan beliau termasuk penelitian eksploratif, yaitu membahas, mengkaji, dan menyelami sedalam-dalamnya berbagai besar persoalan aktual yang muncul di masyarakat untuk kemudian diberikan status hukumnya dengan berpijak pada konteks hadis tersebut. Dengan kata lain, beliau terlebih dahulu memahami hadis yang ditelitinya itu dengan melihat konteksnya, kemudian baru dihubungkan dengan berbagai masalah aktual yang muncul di masyarakat. Cara penyajiannya masih bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian sedemikian rupa, kemudian dilanjutkan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan fikih sehingga terkesan ada misi pembelaan dan pemurnian ajaran Islam dari berbagai paham yang dianggapnya tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah yang mutawatir.